Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu keempat sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan, meskipun kita laksanakan di rumah kita masing-masing, berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati olehnya. Pelayan firman di dalam ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Menyameti Beri Samena Simaila. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat kasih Tuhan, mari kita memulai persekutuan ibadah kita dengan bersama kita mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita terambil dari Mazmur 4 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan." Jemaat kasih Tuhan, terimalah salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Kita berdoa. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar.
Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepadamu. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan. Seperti tertulis di dalam 1 Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudaraku, berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Bukan persembahanmu yang
yang rendahkan diri kita. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan yang pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan, mari berdiri. Kita bersama mendengar perintah hidup baru seperti tertulis di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Roma 12 ayat 1 sampai 2, firman Tuhan berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna." Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam perilaku hidup baru kita setiap hari di dalam dunia. Mari kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi pendengaran, pikiran dan hati kami, agar firman-Mu yang kami dengar melalui bacaan Alkitab dan pemberitaannya kami pahami dan kami dapat melakukannya dalam hidup setiap hari. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya. 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 Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Imamat pasal 1 ayat 1 sampai 9 yang menyatakan, korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan kurban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti kurban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air,
dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Kiranya sabda Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kepada Tuhan kalau kita dapat beribadah di hari ini. Hari Minggu pertama di bulan yang kelima di tahun 2020. Walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tapi kita percaya bahwa hadirat Tuhan juga ada di tengah-tengah kehidupan, persekutuan ibadah yang kita lakukan di rumah kita masing-masing. Kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk duduk bersama dengan keluarga, suami, istri, orang tua, dan anak-anak, bersama-sama mengangkat pujian dan sembah bagi Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hampir setiap kita ketika kita beribadah atau ketika kita melakukan peribadahan, maka di dalamnya kita pasti memberikan persembahan. Ada bagian persembahan dalam setiap ibadah yang sering kita lakukan. Dan persembahan itu yang kita berikan itu sebagai jawaban kita sebagai orang percaya bahwa Tuhan Allah memberkati kita. Kita memberikan persembahan sebagai rasa ungkapan syukur kita bahwa Tuhan sudah memberkati kehidupan kita masing-masing. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suatu ketika seorang ibu dia hendak mengajarkan kepada anaknya yang berusia remaja tentang hal memberi persembahan kepada Tuhan. Di satu hari Minggu anak ini hendak pergi ke gereja dan ibunya memberikan 2 lembar uang untuk persembahan yang nanti akan anaknya berikan ketika ibadah di gereja. Yang satu lembaran uang 5.000 dan yang satu lagi lembaran uang 1.000. Kata ibunya kepada anak itu, ini uang ibu kasih 2, satu 1.000, satu 5.000. Nanti uang ini kamu masukkan, berikan, bawa di gereja dan diberikan saat persembahan. Terserah kamu mau memberikan yang mana, yang 1.000 atau yang 5.000. Lalu pergilah anak ini ke gereja. Ketika dia pulang dari gereja, si ibu ini bertanya kepada anaknya, tadi di gereja ada persembahan? Ada. Kamu isi persembahan? Isi. Kamu isi yang mana? Lalu anaknya berkata kepada ibunya, tadinya saya mau mengisi yang 5.000. Tapi ketika saya mendengar pelayan yang bertugas persembahan itu mengatakan, kita memberi dengan senang hati. Akhirnya saya memberikan yang 1.000. Enggak jadi yang 5.000. Karena saya berpikir yang 5.000 saya bisa pakai untuk jajan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terkadang ketika kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, kita melakukannya dengan sesuka hati kita. Terkadang ketika kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, kita memberikannya sesuai dengan apa yang saya mau
yang menyenangkan hati saya. Itu yang seringkali kita lakukan ketika kita memberikan persembahan. Hari ini Ibu Bapak, firman Tuhan yang disampaikan kepada kita yang kita baca bersama dari Imamat 1 ayat 1 sampai 9 mau menjelaskan bahwa ada aturan, ada ketentuan yang diberikan kepada semua orang Israel dalam hal mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ada beberapa korban-korban yang harus dipersembahkan oleh orang Israel kepada Tuhan. Ada korban sajian, korban bakaran, dan korban-korban yang lain yang ada ditulis di dalam kitab Imamat ini. Nah, bagian bacaan kita ini mau menjelaskan kepada kita ketentuan atau aturan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Apa yang seharusnya dibawa atau barang apa, bagaimana yang harus diberikan kepada Tuhan sebagai persembahan kita seperti yang Tuhan kehendaki. Aturan ini diberikan kepada Musa untuk Musa sampaikan kepada umat Israel. Umat Israel tidak boleh sembarangan membawa persembahan kepada Tuhan. Umat Israel tidak boleh asal-asalan sesuka hati mereka untuk membawa dan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kalau kita baca bacaan kita tadi Ibu Bapak, maka di sana dikatakan bahwa persembahan yang Tuhan inginkan adalah ternak, lembu sapi, kambing domba. Ternak itu kan hewan peliharaan yang dipelihara baik-baik oleh manusia, bukan hewan liar dari hutan sana. Hewan yang dipelihara, yang berhubungan setiap hari dengan manusia. Ternak itu tidak boleh bercelah. Ternak itu bukan ternak yang sakit, bukan ternak yang kakinya patah. Artinya Ibu Bapak, persembahan yang dibawa untuk Tuhan itu haruslah merupakan persembahan yang terbaik. Karena persembahan yang kita berikan kepada Tuhan itu adalah merupakan tanda rasa syukur kita atas anugerah Allah yang Tuhan Allah sudah berikan kepada kita. Karena Israel sudah menerima anugerah Allah, maka mereka harus memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Allah, yang tidak bercelah, yang sempurna untuk Tuhan Allah, sebagai rasa ungkapan syukur mereka kepada Tuhan Allah mereka. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua, Ibu Bapak Saudara dan juga saya, kita adalah orang-orang yang telah menerima anugerah dari Tuhan. Anugerah dan berkat kita terima dalam kehidupan kita. Kita nikmati dan kita rasakan di sepanjang kehidupan kita. Anugerah yang terbesar yang kita terima yaitu melalui pengorbanan anaknya, Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Dia menjamin keselamatan kita. Dia memberikan kepada kita kehidupan kekal. Karena itu kita patut untuk memberikan dan membawa persembahan yang terbaik untuk Dia, Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kehidupan kita. Tuhan menginginkan persembahan yang tidak bercelah. Tuhan menginginkan persembahan dari hasil usaha kita, dari hasil kerja kita, bukan dari utang, bukan dari pinjam dari orang, tapi dari hasil usaha kita. Tuhan menginginkan kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, bukan dari karena kita ambil punya orang, atau karena kita mencuri, karena kita minta-minta dari orang, lalu kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dari hasil jerih
lelah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, seperti yang anak remaja tadi. Dia memberikan persembahan bukan seperti yang Tuhan inginkan, bukan seperti yang terbaik yang dia berikan kepada Tuhan, tapi sesuai dengan kesenangan hatinya. Karena kalau 5.000 dia berikan, dia tidak bisa punya uang sisa untuk jajan. Kalau 1.000 dia berikan, masih ada 5.000 dia bisa jajan. Menyenangkan hati dia, bukan menyenangkan hati Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini firman Tuhan yang mau diberikan kepada ibu bapak saudara dan juga saya. Firman Tuhan yang mengingatkan kita semua bahwa memberi persembahan atau membawa persembahan kepada Tuhan itu adalah merupakan rasa syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kehidupan kita. Tuhan sudah menyertai kita. Tuhan sudah memberikan kekuatan, kemampuan untuk kita bisa melaksanakan seluruh tugas kerja, usaha yang kita lakukan di sepanjang kehidupan kita. Karena itu mari memberi yang terbaik untuk Tuhan yang sudah menganugerahkan kepada kita kasih yang besar. Mari membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Memberikan persembahan seperti yang Tuhan inginkan, dan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri. Kita bersama mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Biarlah dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus dan dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami yang di surga. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami saat ini ya Bapa. Ketika kami harus bergumul dengan wabah pandemi COVID-19, di tengah-tengah masa-masa sulit yang kami alami dan rasakan saat ini, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kami masih diperkenankan oleh Engkau untuk beribadah bersama. Kami bersyukur dan berterima kasih walaupun kami tidak datang ke gereja untuk beribadah bersama-sama, tapi Tuhan mau datang di tengah-tengah kehidupan keluarga dan rumah tangga kami melalui pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau bersuara kepada kami, Engkau bersabda kepada kami, dan Engkau berfirman kepada kami. Kami berterima kasih, kami diingatkan untuk memberikan persembahan. Ketika kami membawa persembahan, kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena kami tahu Tuhan sudah melakukan yang terbaik untuk kami, memberikan yang terbaik untuk kami. Engkau menyatakan kasih-Mu bagi kami ya Bapa. Dan karena itu patutlah kami untuk datang kepada Tuhan dengan membawa persembahan syukur kami yang tidak bercelah, yang Tuhan inginkan. Kami percaya itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Di saat ini kami datang kepadamu. Kami mau berdoa bagi seluruh gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini. Engkau memberkati gerejamu dalam melaksanakan pelayanan panggilan dan pengutusannya. Berikan kekuatan, kemampuan, sukacita sehingga gerejamu tetap boleh menyaksikan tentang kebenaran akan Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kami berdoa Tuhan untuk kami Gereja Protestan Indonesia bagian Barat GPIB. Kami berdoa untuk Majelis Sinode dalam melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab mereka. Berikan kekuatan, kemampuan, sukacita, damai sejahtera dalam melaksanakan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Kami berdoa untuk BP Mupel dimanapun berada, secara khusus BP Mupel Jawa Timur. Kami berdoa biar Tuhan memberkati mereka dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan panggilan dan pengutusan. Juga kami berdoa untuk pengurus Regio 3 yang ada di Jawa Timur. Kuasa urapan Tuhan berlaku sehingga seluruh tanggung jawab yang dipercayakan boleh dilaksanakan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak kami berdoa menyerahkan kami GPIB Jemaat Immanuel Kediri. Kami menyerahkan kehidupan persekutuan jemaat ini baik di Kediri dan juga yang ada di Pospel Wardani Rahayu Belimbing. Tuhan memberkati kami para presbiter yang ada, diaken, penatua dan pendeta dalam melaksanakan seluruh tugas tanggung jawab pelayanan, panggilan dan pengutusan yang Tuhan percayakan kepada kami. Bersama-sama dengan seluruh presbiter, diaken, penatua dan pendeta, bersama-sama dengan semua pengurus unit misioner dan BPPJ yang ada. Tuhan berikan kami kekuatan dan kemampuan dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Berikan kami sukacita supaya kami boleh melaksanakan tanggung jawab ini dengan baik dan kami lakukan hanya untuk Tuhan. Allah Bapa yang di sorga, kami datang kepadamu saat ini berdoa bagi jemaat GPIB Immanuel Kediri, keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga, pribadi lepas pribadi. Kami berdoa Tuhan memberkati keluarga-keluarga jemaat yang ada di sektor 1, sektor 2 dan juga yang ada di Pospel Wardani Rahayu Belimbing. Khusus kami berdoa di hari Minggu ini Tuhan untuk keluarga Ibu Juwaria, keluarga Ibu Elizabeth Sidik, keluarga Prayudiono. Kami menyerahkan keluarga-keluarga ini untuk Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kami berdoa ya Tuhan,
Engkau ada dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan yang bergumul dengan sakit penyakit yang mereka derita. Kami bawa untuk Engkau memberkati Nyonya Nani Rahayu Sujito, Nyonya Yuliani Jatmiko, anak Fabian Haryanto, Bapak Aris Anjani, Nyonya Puji Winarti dan anak Elin kami serahkan untuk Tuhan. Tuhan memberkati mereka dengan kerinduan yang mereka rindukan. Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan bagi mereka untuk melawan sakit penyakit yang mereka derita, dan mereka akan memperoleh kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami berdoa untuk para janda, para duda, anak-anak yatim, anak-anak piatu, anak-anak yatim piatu, dan mereka yang lanjut usia. Kami menyerahkan mereka untuk Engkau memberkati mereka dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kasih setia, anugerah dan rahmat menjadi bagian dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk jemaat yang bersukacita, untuk ketambahan setahun usia dalam perkawinan mereka. Tuhan memberkati keluarga-keluarga yang bersyukur untuk 1 tahun usia perkawinan. Sukacita menjadi bagian dalam hidup mereka. Mereka merasakan kebahagiaan yang datangnya dari Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur bersama jemaat Tuhan yang boleh merasakan sukacita juga untuk ketambahan setahun usia kelahiran bagi mereka. Kami berdoa untuk Ibu Nyonya Wahyu Widayati Maitimu, anak Laura Angela Rismauli, Nyonya Markila Harsono, Ibu Luciana Utami, anak Brian Yodas Albert Sanega, Bapak Alan Sasongko, Saudari Emnike Betari, Saudara Haryanto Alex Paulus Sirait, anak Fiska Mariana, Nyonya Eko Reni Kanti Rahayu Lumi, Nyonya Tiu Wahyuni Tias Rahayu, Nyonya Agnes Yosefina Litai. Mereka bersyukur untuk ketambahan setahun usia yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong memberkati kehidupan mereka di usia yang baru, biar mereka terus merasakan dan menikmati berkat-berkat Tuhan dalam hidup mereka. Kami percaya Bapa, ada rasa syukur yang mau dinaikkan untuk Tuhan, karena yang mereka tahu bahwa hanya Tuhan yang mampu menambahkan setahun usia dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang di surga, kami datang kepadamu ya Tuhan sebagai satu persekutuan jemaat. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan kami dengan semua program-program kerja yang kami laksanakan. Berkatilah ya Tuhan setiap kegiatan pelayanan dan kesaksian yang dilakukan di tengah-tengah jemaat ini. Kami percaya Tuhan, walaupun seluruh kegiatan ibadah rutin yang kami laksanakan di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya iman dari jemaat semakin bertumbuh, karena mereka tahu bahwa Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan mereka dan memberkati hidup mereka. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu saat ini. Kami mau berdoa, menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Kami menyerahkan kehidupan bangsa ini untuk Engkau ya Bapa. Di tengah-tengah kehidupan yang kami rasakan bersama saat ini, wabah pandemi COVID-19 yang ada di tengah-tengah kami saat ini, kami berdoa minta Tuhan Engkau hadir dengan segala kemuliaan-Mu di bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Tuhan memberikan kekuatan hikmat kepada pimpinan bangsa dan negara Bapak Presiden untuk melaksanakan segala sesuatunya, biar semua dalam tuntunan dan hikmat yang datangnya dari Tuhan, sehingga segala sesuatu yang dilakukan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan saat ini bagi kota kami Kediri, Kabupaten Kediri. Kami serahkan untuk Engkau, Bapak Wali Kota dan juga Bupati yang ada. Kami serahkan mereka untuk Engkau dalam mereka melaksanakan tanggung jawab mereka. Beri mereka kekuatan, kemampuan, sukacita, damai sejahtera, kesehatan yang baik. Tuhan peliharakan kami semua ya Bapa, pemerintah kami, juga kami sebagai warga yang ada. Beri kami kesehatan yang baik, beri kami imun tubuh yang baik, supaya kami tetap sehat dan menjalani kehidupan kami dalam kehendak Tuhan.
kami boleh menikmatinya dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu, kami mau berdoa, biar Tuhan memberkati kehidupan bangsa dan negara ini di setiap kota-kota yang ada di Indonesia, setiap tempat yang ada. Berkat-Mu ada di dalamnya. Kami teringat ya Tuhan, bagi semua orang yang sakit, baik mereka yang sakit karena terpapar COVID-19 dan juga yang penyakit yang lain. Kami bawa mereka untuk Engkau, Tuhan memberkati. Tuhan ada dalam kehidupan mereka dan menyembuhkan mereka. Kuasa urapan Tuhan boleh terjadi dalam hidup mereka, sehingga mereka mengalami kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Mereka menaikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau memberkati kami semua Tuhan. Rumah-rumah Tuhan yang dipakai untuk beribadah. Kami percaya urapan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan memberkati setiap keluarga yang boleh datang kepada Tuhan dalam ibadah minggu saat ini. Ibadah mereka berkenan bagi Tuhan dan hidup mereka diberkati oleh Engkau. Terima kasih ya Allah yang di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk Engkau. Kami membawa kehidupan kami yang sudah Tuhan pakai untuk melayani di saat ini. Berkatilah kami semua Tuhan, presbiter yang melayani, juga pemusik dan juga prokantor, dan kami yang memberi diri melayani sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Kiranya ibadah yang kami lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Kami akan memasuki minggu kerja kami yang baru esok hari Tuhan. Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami ketika kami melaksanakan seluruh tugas kerja layan kami dari rumah kami masing-masing. Kami percaya di dalamnya juga ada kuasa Tuhan yang berlaku bagi kami. Terima kasih Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kehidupan kami untuk Engkau. Kami membawa doa kami ini, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya melalui pemberian sukarela guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat nas Alkitab. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Yeah.
Marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Silakan duduk. Warta Jemaat hari Minggu keempat sudah Paskah GPIB Jemaat Immanuel Kediri, Minggu 3 Mei 2020. 1. Jadwal ibadah keluarga Rabu 6 Mei 2020 dilaksanakan pukul 18 WIB di rumah masing-masing jemaat. Untuk persembahannya dimohon disetor di gereja atau menghubungi majelis jemaat untuk dapat diambil. Dan jemaat yang berkesempatan tetap memberikan persembahan syukur, dan untuk rincian dapat dilihat di warta jemaat. Yang kedua, janji iman disampaikan kepada segenap jemaat yang telah menerima kartu janji iman untuk mengisi dan mengembalikan ke majelis jemaat guna menunjang renovasi pastori. Ketiga, ucapan terima kasih. Majelis jemaat menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah memberikan persembahan syukur, persepuluhan, janji iman, celengan, dan sumbangan untuk penunjang dana program dan sumbangan-sumbangan lainnya. Demikian warta jemaat pagi ini. Terima kasih atas perhatian jemaat. Tuhan Yesus memberkati tugas pelayanan kita bersama bagi kemuliaan nama-Nya. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita jalani hidup kita berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Kita bangkit 116 bait 1 dan 3. Yesus inginkan dirimu bersinar terang. Kita nyanyikan sebagai nyanyian pengudusan. Bawa cahaya
Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.